Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Manajemen Tata Niaga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok komoditas telur ayam kampung. Sebelum mulainya presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Miftahul Khotimah dengan NIM 20200148. Menurut Kotler 1993, pemasaran atau tata niaga dapat diidentifikasikan sebagai suatu proses manajerial di mana individu atau kelompok di dalamnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Tata niaga secara sederhana dikatakan sebagai proses penyaluran barang-barang dan produser ke konsumen. Produser adalah mata rantai pertama dan konsumen adalah mata rantai yang terakhir. Pengembangan agribisnis telur ayam kampung dapat dijadikan basis pengembangan ekonomi rakyat yang berpotensi dapat menciptakan pertumbuhan yang berkualitas atau inclusive growth, yaitu pertumbuhan yang disertai pemerataan atau growth with equity. Sumber pertumbuhan komoditas telur ayam kampung dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintahan atau demand side dan sisi penawaran atau supply side. Indonesia termasuk negara yang tergolong net importer untuk produk ternak, yaitu nilai importer masih lebih besar daripada nilai ekspornya. Statistik peternakan 2010 memperlihatkan bahwa pada tahun 2009 ekspor daging sangat kecil, hanya 5,9 ton dengan nilai 20,17 US dollar, dan impor daging sebesar 67.980 ton dengan nilai sebesar 2.993 136 US dollar. Impor juga terdiri dalam bentuk sapi bibit 100 ekor, sapi bakalan 65.000 ekor, dan unggas relatif kecil 2067 ekor. Produk telur juga mengalami hal yang sama, dengan volume impor telur konsumsi mencapai 1.250 ton dengan nilai 51.172 US dollar dan tidak ada ekspor sama sekali. Dengan ketergantungan kepada produk ternak dan bahan baku pakan impor untuk unggas komersial, maka pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik dalam pengembangan agribisnis ayam kampung petelur. Indonesia termasuk negara yang tergolong net importer untuk produk ternak, yaitu nilai impor masih lebih besar daripada nilai ekspornya. Statistik peternakan 2010 memperlihatkan bahwa pada tahun 2009 ekspor daging sangat kecil, hanya 5,90 ton dengan nilai 20,71 US dollar, dengan impor daging sebesar 67.908 ton dengan nilai sebesar 2.093 136 US dollar. Impor juga terjadi dalam bentuk sapi bibit 100 ekor, sapi bakalan 67.000 ekor, dan unggas relatif kecil 2.687 ekor. Produk telur juga mengalami hal yang sama, dengan volume impor telur konsumsi mencapai 1.250 ton dengan nilai 51.172 US dollar dan tidak ada ekspor sama sekali. Dengan ketergantungan kepada produk ternak dan bahan baku pakan impor untuk unggas komersial, maka pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik dalam pengembangan agribisnis ayam kampung petelur. Unggas lokal seperti ayam kampung dan itik mempunyai peran yang besar sejak lama dalam menyediakan produksi daging dan telur unggas masyarakat Indonesia. Pada tahun 2004 sampai 2005, peran ternak ini secara nasional masih tinggi dengan sumbangan sekitar 20% dari total produksi unggas. Sedangkan telur unggas tradisional menyumbang sebesar 45% dari produksi telur. Kondisi terkini sumbangan unggas lokal ayam kampung dan itik terhadap daging unggas nasional adalah sebesar 287,8 ton atau 18,77% dari total produksi unggas sebesar 1.533 ton. Sementara itu, sumbangan telur unggas lokal ayam kampung dan itik sebesar 420,50 ton atau 23,45% dari produksi telur nasional besar 1.792,9 ton.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan terus bertumbuh positif meskipun sedikit mengalami pelambatan pada masa 5 tahun mendatang. Pertumbuhan tersebut akan memacu peningkatan konsumsi produk telur ayam kampung yang bersifat elastis terhadap pendapatan. Bidang usaha agribisnis komoditas telur ayam kampung harus melakukan antisipasi terhadap peningkatan konsumsi tersebut, terutama untuk membuka kesempatan usaha dan kesempatan kerja melalui pengembangan manajemen rantai pasok. Selanjutnya yaitu saluran pemasaran. Pelaku rantai pasok pada tingkat pedagang pada komoditas telur ayam kampung. Pelaku rantai pasok di tingkat pedagang Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan terbagi ke dalam beberapa level yang terdiri atas pedagang pengumpul, pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya margin pemasaran. Margin pemasaran tata niaga terdiri atas biaya tata niaga, marketing cost, dan margin keuntungan atau profit margin. Peran kelompok peternak, pedagang, pengumpul, dan pengepul atau bandar, serta pedagang besar atau grosir dan pengecer cukup besar dalam rantai tata niaga telur ayam kampung. Biaya tata niaga terbesar di wilayah Jawa Barat ditanggung oleh pedagang pengecer yaitu 1,62%. Sementara untuk wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing ditanggung oleh pengepul sebesar 2,43% dan 2,27% dari harga jual produk. Yang terakhir adalah bauran pemasaran 7B. Nah, oleh karena itu sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu 7B. 7B itu terdiri dari yang pertama ada produk. Produk itu barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada price. Price itu harga. Jadi kayak berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah promosi. Promosi itu bagaimana perusahaan mengenalkan produknya kepada konsumen. Terus yang keempat ada place. Place itu tempat. Jadi bagaimana kita menentukan produk itu tepat dijual di tempat tersebut gitu. Jadi kayak tempatnya itu potensial nih buat menjual ini gitu. Ya, terus yang kelima itu people. Jadi kalau people itu kan orang yang melakukan bisnis tersebut. Terus yang keenam ada physical evidence. Physical evidence itu semua peralatan yang digunakan untuk mendukung jalannya suatu bisnis. Dan yang terakhir adalah proses. Proses itu produksi yang dilakukan itu menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia ataupun kombinasi dari keduanya. Jadi menggunakan mesin dan menggunakan tenaga manusia gitu. Nah, bauran pemasaran 7B terdiri atas telur ayam kampung. Harga jual dari peternak di Jawa Barat sekitar 26.400 per kilogram. Di Jawa Timur harganya 25.000 per kilo. Di Kalimantan Selatan sekitar 33.000 per kilo, dengan disalurkan pada pedagang pengepul keliling, pedagang pengepul bandar, pedagang besar atau grosir, dan pedagang